Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis, walaupun tanggal tua senyuman dan tanggal muda, saudara. Memang kalau udah 21, saya lihat tanggal 21, banyak jemaat Tuhan tanggal 15 udah koma. Tapi saya percaya semuanya dalam berkat Tuhan, amin. Bilang sama kanan kirimu, kita senantiasa diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Apalagi saudara dan saya setia cari Tuhan, hidup dalam Tuhan, maka janji Tuhan hidup kita, anak cucu kita pasti diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yuk langsung saja saudara, Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh, nggak boleh kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Yuk kita buka 1 Raja-Raja 3 ayat 8 sampai 14. Kita baca bergantian. Saya 8, saudara 9, kita gantian 14. Kita akan baca sama-sama 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-3 ayat 8 sampai 14, dan juga mengingatkan kita untuk selalu siapkan Alkitab sendiri. Haleluya. Karena kalau ini harus mengingat. Yuk yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Ayat 8, demikian firman Tuhan, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 9 silakan. Ayat yang ke-10 dikatakan apa? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11 silakan. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum kau tidak ada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13 silakan. Ayat 14 sama-sama 3. Iya. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan apa? Memperpanjang umurmu. Kalau saudara baca, saudara detail bacanya, saudara menemukan bahwa sosok yang sementara kita bahas adalah siapa? Raja Salomo. Saya mau bilang saudara, siapa tak kenal Salomo? Salomo raja yang sangat tersohor, raja yang sangat terkenal, raja yang sebenarnya sangat luar biasa. Dan salah satu yang sangat identik dengan Salomo adalah bicara tentang hikmatnya luar biasa, kebijaksanaan luar biasa. Bahkan kalau saudara perhatikan, Tuhan anugerahkan Salomo kebijaksanaan yang luar biasa, dan di Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang paling berhikmat, paling bijaksana sepanjang masa. Ayat 12 dikatakan begini, saudara, sama-sama sekali kita baca. 3, iya. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu apa? Hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada orang yang seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit orang seorang pun seperti engkau. Jadi kalau misalnya ada hipotesa yang bilang bahwa manusia hanya pakai 10% dari kemampuan otaknya, Salomo artinya bisa 50 bahkan sampai 100%, saudara. Tapi kalau orang-orang zaman sekarang, apalagi para suami-suami, itu biasanya kalau menurut saya itu sudah pakai sampai 30%. Kenapa? Karena banyak pikiran, saudara. Iya kan, suami-suami zaman sekarang tuh pikiran, ibu-ibu cuma betul, iya. Suami zaman sekarang banyak pikiran, mikirin cicilan, mikirin masa depan anak dan sebagainya. Dipikirin semuanya. Makanya bisa pakai sampai 30% dari kemampuan otaknya. Kalau wanita 100% kemampuan bicaranya, bukan otaknya. Nah, Pak Pendeta kok nggak bela ibu lagi? Haleluya.
Saya mau bilang saudara, Salomo orang yang paling berhikmat. Tapi saya mau bilang saudara, sangat disayangkan orang yang berhikmat, raja yang dianugerahkan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan itu tadi saudara, akhirnya lakukan kesalahan ketika dia tidak berhati-hati. Saya mau bilang saudara, kesalahan Salomo itu kesalahan yang saya mau bilang saudara fatal, di mana sampai akhir hidupnya, akhirnya dia yang sebenarnya sudah mengawali semua dengan begitu indah, dengan begitu luar biasa, berakhir dengan begitu menyedihkan saudara, dengan begitu mengenaskan saudara. Kalau saudara baca kisah Salomo, dia akhirnya saudara tidak ada catatan mengenai perpindahan takhta yang berlangsung dengan hormat penuh makna, sama seperti ketika dia mendapatkan jabatan itu dari ayahnya Daud saudara. Kemudian tidak ada penjelasan bahwa Salomo hidupnya diperkenanan. Sebentar. Belum ngopi lagi saudara. Haleluya. Tidak dikatakan bahwa Salomo berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau bilang saudara, bahkan sampai 40 tahun dia memimpin Israel saudara, sangat disayangkan saudara. Yang terjadi adalah ending yang sangat menyedihkan saudara. Dia berakhir dengan begitu menyedihkan. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita jangan ada kesombongan. Kenapa? Karena siapapun kita kalau nggak hati-hati bisa jatuh saudara. Siapapun kita kalau nggak hati-hati bisa salah jalan. Jangan bilang sama saya, Pak Pendeta, saya orang yang berpengalaman Pak Pendeta, saya punya pendidikan yang tinggi Pak Pendeta, saya sudah ngelewatin banyak hal dalam hidup saya nggak perlu hati-hati Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, siapapun kita kalau nggak berhati-hati bisa mengalami kejatuhan. Makanya hari ini kita akan belajar dari, masih dalam seri khotbah seri kita, yaitu mistake atau kesalahan. Kita akan belajar dari seorang raja yang terkenal bijaksana saudara. Saya beri judul The Fall of the Wise King saudara. Bagaimana kita akan belajar dari sosok seorang Salomo, supaya apa? Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama, dan supaya kita tetap mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Doa saya, semua yang hadir diberkati sempurna. Katakan amin. Haleluya. Yuk, apa kesalahan dari Salomo yang harus kita hindari? Yang pertama saya mencatat, tidak menguasai hawa nafsu. Sama-sama bilang sama saya, tidak menguasai hawa nafsu. Sama-sama bilang sama saya, tidak menguasai nafsu. Coba kita lihat Raja-Raja 11, saudara bisa tandai karena kita akan kembali ke sana. Kita akan baca dulu ayat 1 sampai 3. Haleluya. Saya percaya semua di sini sudah dewasa, anak sekolah minggu di ruang sekolah minggu. Pak Pendeta, anak saya di sini salah sendiri. Kita mau bahas yang dewasa ini saudara. Kalau anak saudara tetap di sini tutup kupingnya. Yuk sama-sama ayat 1 sampai 3 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya, adapun Raja Salomo mencintai apa? Banyak perempuan asing, di samping anak Firaun yang mencintai apa? Amon, Edom, Sidon, dan ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah apa? Dan janganlah apa? Bergaul, sebab sesungguhnya mereka akan apa? Hati Salomo telah ayat yang ketiga dikatakan apa? Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, dan istri-istrinya itu menarik. Saya mau bilang saudara, Salomo orang yang bijaksana, raja yang bijaksana, dikasih hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Tapi sayangnya kesalahan yang pertama yang dilakukan oleh Salomo adalah dia membiarkan hawa nafsunya itu menguasai dia saudara. Saya mau bilang saudara, memang bicara tentang secara dari perspektif biologis saudara, dari perspektif ilmu kesehatan, beberapa jurnal saya baca saudara mencatat bahwa memang laki-laki itu saudara diciptakan Tuhan dengan yang namanya nafsu lebih tinggi. Sekalipun namanya hawa nafsu, bukan Adam nafsu saudara yang kita bahas minggu lalu ya. Tetapi yang namanya laki-laki memang secara penelitian kesehatan, beberapa jurnal mencatat bahwa memang laki-laki itu punya yang namanya nafsu yang lebih tinggi daripada wanita, dan punya kecepatan naik lebih tinggi daripada wanita saudara. Tapi saya mau bilang saudara, itu bukan sebuah kesalahan. Maksudnya apa? Karena itu memang ciptaan Tuhan saudara. Itu memang Tuhan ciptakan. Untuk apa? Tujuannya adalah supaya manusia mencapai rancangan Tuhan, yaitu apa? Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Jadi itu adalah memang dari rancangan Tuhan. Memang Tuhan siapkan supaya apa yang Tuhan siapkan boleh tercapai. Tapi saya mau bilang saudara,
tetap kita yang menjadi master, yang menjadi tuan, yang menguasai atasnya. Sesuatu yang baik yang Tuhan ciptakan itu, kalau ditempatkan di tempat yang salah dan di luar kuasa kita, itu yang berbahaya. Saya akan ajak saudara untuk melihat satu analogi begini. Tim saya boleh bantu saya? Biasa poin yang ketiga analogi, poin satu langsung saya kasih analogi. Sudah, ayo tim saya. Hai, haleluya. Nah, misalnya saya mau bilang saudara, terima kasih. Oke, saya mau bilang saudara, bicara tentang, bicara tentang api. Terima kasih. Menurut saudara, api bermanfaat atau tidak? Sekali lagi, belum kompak semuanya. Api bermanfaat atau tidak? Kalau saya nyalakan di sini. Api tuh. Aparnya itu udah bawa turun dari mobil tuh. Saya sebelum tidak bawa ya, ada di depan. Kalau saya nyalain di sini, sekali lagi saya tanya, api bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Tapi kalau saya nyalain di sini, dengan mimbar kayu, panggung kayu, karpet sekelilingnya, yang ada kita akan berteriak bersama-sama. Menyala gerejaku. Betul ya? Yang ada saya ditelepon sama ibu gembala, Marcel bakal SCBD ya? Iya ibu, menyala ibuku, habis. Iya kan? Saya mau bilang sekali lagi ya, api itu bermanfaat selama dinyalakan di tempat yang tepat dan dalam kuasa kita, saudara. Kita yang berkuasa atasnya. Api di kompor, api dikorek, itu bermanfaat. Kenapa? Karena di tempat yang tepat dan dalam kuasa kita, kita bisa kontrol kapan dia mati dan nyala, kapan dia besar, kapan dia kecil, betul ya? Tetapi menjadi berbahaya ketika api itu di luar dari yang namanya tempatnya dan di luar dari kuasa kita, betul ya? Saya mau bilang saudara, nafsu juga sama. Tuhan ciptakan itu untuk kebaikan kita, mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena begini, kita harus ingat baik. Nafsu itu baik selama ditempatkan di tempat yang tepat yang namanya pernikahan kudus. Kalau di luar itu berbahaya. Selama dalam pernikahan kudus, saya mau bilang saudara itu baik, karena kalau rumah tangga nggak ada nafsu, bahaya. Sekali lagi ini pembicara dewasa ya. Kalau ada anak saudara, kuping dia tutup. Harus di sekolah minggu. Karena saya mau bilang bahaya rumah tangga nggak ada nafsu loh. Ada banyak rumah tangga hari ini hancur gara-gara suami udah nggak nafsu lihat istri. Ada banyak. Iya. Makanya kan saya pernah bilang ya 2 minggu lalu, Bu, dandan. Mandi, Bu, mandi. Orang bilang, ini pendeta khotbah cuma lucu-lucu, dia nggak tahu makna terkandung di dalamnya itu. Saya mau bilang saudara, ini untuk mencapai tujuan Tuhan. Saya mau bilang saudara, ada banyak suami-suami zaman sekarang apalagi udah menikah di 5 tahun, kan nafsu dan istri saudara. Ada banyak istri-istri lihat suaminya nafsu, lihat suami tetangga dia nafsu. Iya dong Pak Pendeta, suami tetangga Pak Pendeta 6 pack. Kalau dia lagi cuci mobil Pak Pendeta, Rainbow, suami saya Pak Pendeta tetangga Elmen, suami saya pren again. Mabeli. Ini yang ketawa pasti suaminya buncit ini. Tapi nggak apa-apa Pak, buncit lambang kemakmuran. Untuk menyenangkan diri sendiri. Nah, saya mau bilang ya, saya mau bilang saudara itu yang bahaya. Saya mau bilang Tuhan ciptakan nafsu itu untuk tujuan yang baik selama di tempat yang tepat dan dengan kuasa kita. Nah, saya mau bilang saudara, makanya hati-hati. Hari-hari ini iblis jual dosa begitu murah, saudara. Kalau dulu orang bikin dosa masih malu-malu, masih takut-takut. Zaman sekarang orang udah malu-malu, saudara. Saya pernah bilang kan, kalau dulu kuntilanak cuma ada di pohon. Shalom para pria. Kalau dulu kuntilanak cuma di pohon dengan suara andalannya. Zaman sekarang kuntilanak ada di mana-mana. Bisa ada di tempat kerjamu, bisa ada di kantormu, bisa ada di tokomu, bisa ada di ruang pergaulanmu, bisa ada di tempat fitnessmu, bahkan bisa ada di gerejamu. Ada nggak pelakor di gereja?
Boleh angkat tangan belakang, kita doa sama-sama sih. Suaranya pun berbeda lagi, suaranya udah halo. Ibu-ibu juga jangan tawa. Genderuwo juga di mana-mana sekarang. Pepinor itu Bu, sekarang ada di mana-mana. Bahasanya juga udah beda udah. Halo dek. Saya mau bilang saudara, saya berusaha menegur saudara dengan cara selucu mungkin, tapi tujuannya tetap pertobatan. Amin. Saya mau bilang saudara, hati-hati. Jangan pernah izinkan hawa nafsu yang menguasaimu. Karena hawa nafsu sama seperti api, ketika tidak dikuasai bisa membakar dan menghancurkan dirimu. Bilang sama kanan kiri, tetap kuasai hawa nafsu, tetap kuasai dirimu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa kesan dari Salomo? Saudara, yang kedua adalah berpaling daripada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berpaling daripada Tuhan. Sama-sama kita lihat ayat yang 5-7. Masih dalam 1 Raja-Raja 11. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, demikianlah Asyotret, dewi orang, dan mengikuti Milkon, dewa sesembahan orang. Ayat 6, dan selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti, seperti Daud ayatnya. Ayat 7, pada waktu itu apa? Dewa mensucikan sesembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem dan Bani Ammon. Saya mau bilang saudara, Salomo dilahirkan dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Salomo, saya percaya dalam perjalanan kehidupannya saudara, dia sering melihat dan juga mendengarkan didikan dari ayah yang takut akan Tuhan. Daud seorang yang luar biasa, dia seorang penyembah yang luar biasa, dia orang yang takut akan Tuhan. Bahkan dalam perjalanan kehidupannya kita bisa melihat dalam Alkitab saudara, dia adalah pribadi yang sangat menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahannya. Saya sangat percaya seorang Salomo sering melihat Daud dalam memuji menyembah Tuhan dengan luar biasa. Bahkan Salomo dalam perjalanan kehidupannya, dia adalah raja pertama yang mendirikan bait Allah untuk Tuhan, saudara. Di mana bait Allah mulai didirikan pada tahun berapa? Bait Allah yang pertama? Aduh, Pak Pendeta tanya tanggal berapa, tahun berapa? Kalau tanggal gajian saya ingat, Pak Pendeta. 700 Masehi. Sebelum. Mulai didirikan, pembangunannya mulai, beberapa referensi mencatat 1034. Diresmikan 1026. Ini gambarnya. 2024. Baik Allah mana tuh? 2024. Nah itu tuh, harus kacamata iman yang bisa melihat ini, saudara. Nah ini saudara. Saudara lihat aja, saudara. Jangan saudara di sana, saya di sini nggak kelihatan. Nah ini saudara, baik Allahnya. Nah ini. Memang kalau lagi di mall-mall kan ada pembangunan ditutup dulu, saudara. Iya, lagi ditutup. Sebelah sini ada nih. Kontraktornya belum datang, saudara. Nah, saya mau bilang ya. Ini baik Allah. Ada. Cuma SCBL lucu-lucu ya. Memang SCBL itu esnya sukacita, saudara. Saya mau bilang saudara, ini bait Allah dibangun oleh Salomo, saudara, raja pertama. Itu tahun 1034 dimulai pembangunannya, 1026 selesai. Kemudian biayanya, kalau ada kemarin seorang peneliti yang coba hitung, saudara, kalau dengan hitungan pembangunan tahun 2023, berapa? 689 apa? Kalau duitnya cepat semuanya 689 triliun. Oh Tuhan, saya kalau punya duit ini saudara, setiap hari ini saudara datang ke saya kasih seorang 1 M. Kalau habis gampang, tinggal saya menghayal lagi. Saya mau bilang ya, ini dibangun oleh Salomo, saudara. Ini dibangun oleh Salomo. Artinya apa? Sebenarnya dia orang yang luar biasa, tapi sayangnya orang yang dari awalnya sudah kenal Tuhan, di dalam perjalanan kehidupannya dia berpaling dari Tuhan. Saya mau bilang ya, ada banyak orang Kristen dari kecil hidup dalam Tuhan. Dari kecil KTP-nya Kristen, bahkan Kristen. Tapi dalam perjalanan kehidupannya dia berpaling daripada Tuhan. Ada banyak orang Kristen dari kecil pakai kalung salib, anting salib, tinggal di salib yang belum, sudah. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, karena ekonomi, karena apa, dia ke Gunung Kawi, bos. Benar. Ada orang Kristen masih ke Gunung Kawi, ada orang Kristen masih ke Pantai Selatan.
Ada orang Kristen masih ke dukun, mohon maaf ya. Saya pendeta yang paling jaga perasaan jemaat, saya nggak mau ngomong yang terlalu berlebihan. Saya nggak akan pakai kata bodoh di sini sekarang. Saya akan pakai bahasa Ibrani-nya. Orang mau masih ke dukun itu. Nanya gue colok mata lo. Iya loh, saudara ya Tuhan, udah dalam Tuhan, udah tahu kebenaran masih kedukun. Aduh, ada orang Tiberias masih kedukun, ada, saya tahu, ada. Banyak. Tahu, banyak darah itu saya nggak tahu kalau banyak. Kalau masih tahu saya Pak, ya saya urapi dia Pak. Nggak apa-apa, lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa tuh. Saya mau bilang ya ada loh. Saya bilang mohon banget saudara udah kutuk di sana. Saudara pengen pulih dari ekonomi, misalnya lagi banyak utang, misalnya di berat, saudara ke dukun misi, Mbak, tolong Mbak. Mbaknya udah 2 bulan terjerat pinjol, saudara. Nggak usah lah. Saudara minta kesembuhan sama dukun, Mbak, tolong saya mau sembuh. Dia udah TBC 7 bulan nggak sembuh. Yang ada saudara dikasih, ayo kamu minum dah, bla. Saudara pulang bawa TBC plus tetanus, udahlah. Ada aja, kadang-kadang saudara. Aduh, Mbak, tolong supaya rumah tangga saya dipulihkan. Istrinya udah kabur dari lama karena jadi dukun. Itu Papa Dristiknya tingung. Saya mau bilang udahlah. Tapi ini banyak kita saudara nggak kesembahan nih. Saya mau bilang ya, hati-hati juga yang Tuhan kasih hikmah sama saya tentang berhala masa kini saudara. Mungkin saudara nggak sembah dewa-dewa, tapi kadang-kadang saudara mempertuhankan pekerjaanmu, jabatanmu, karirmu, uangmu. Itu berhala masa kini yang harus kita waspadai. Jangan pernah tempatkan itu di atas Tuhan. Tuhan harus tetap yang paling utama dan terbaik. Kebetulan yang paling meriah juga. Kemudian salah satu yang Tuhan ingatkan saya adalah begini saudara. Hati-hati ke gereja kalau motivasimu salah. Terima kasih kalau saudara ngefans sama pendeta. Terima kasih kalau saudara senang dengan pendeta. Terima kasih sarangnya buat saudara. Tapi saya mau bilang ya, Sarang tawon. Iya, sarang tawon. Sarang oci. Tapi saya mau bilang ya, jangan pernah tempatkan hamba Tuhan lebih daripada Tuhan. Maaf ya, ada banyak orang Kristen ke gereja lebih cari hamba Tuhannya daripada Tuhan. Mohon maaf tuh, ini saya harus ingetin jemaat Tuhan. Saudara ngefans pendeta boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah jadikan pendeta sebagai motivasi utama cari Tuhan. Ke gereja harus tetap cari Tuhan, cari firman. Itu yang paling meriah buat Tuhan. Karena saudara tahu, King James Version daripada berhala itu idol, saudara. Pakai kata idol loh, saudara. Orang yang kita idolakan, kita tempatkan dia lebih daripada Tuhan, bahaya. Makanya buat anak muda, shalom anak muda. Hati-hati ngefans idol Korea. Ada banyak orang Kristen anak muda, dia tempatkan idol Korea di atas Tuhan. Contohnya gimana? Dia lebih pilih nonton konser daripada ke gereja. Ada kan? Nggak apa-apa ke gereja, nggak apa-apa, bisa live streaming kok. Tapi kalau idol Korea, opa. Iya, ada orang Kristen, aduh Tuhan. Kalau di gereja nyanyinya, lu kenapa kayak orang cacingan ya? Lu emang pembawaannya cool gini. Itu orangnya emang slow man. Masya. Tapi kalau ketemu artis Korea, emang saya sengaja. Ada udah gini. Saya mau bilang saudara, hati-hati, amin. Tuhan harus tetap yang paling utama dan pertama.
ketika di Tuhan, tetapi yang pertama dan yang utama kita akan sampai pada apa yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekarang yang paling meriah buat Tuhan. Kita akan kirim Tuhan yang pertama, Tuhan yang terutama. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang terakhir, kita mesti boleh siap-siap. Poin terakhir kita, saudara. Apa kesalahan dari Salomo, raja yang berhikmat ini yang akhirnya menyebabkan kejatuhan? Yang ketiga adalah mengabaikan peringatan. Sama-sama bilang sama saya, mengabaikan peringatan. Sama-sama bilang sama saya, mengabaikan peringatan. Coba kita baca masih dalam 1 Raja-Raja 11 9 sampai 13. Kita baca sama-sama, saudara. Ayat terakhir kita. Yuk sama-sama, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 iya. Sebab itu Tuhan apa? Sebab hatinya telah apa? Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Ayat 10. Dan ia perhatikan, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni kau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku mengoyakkan apa? Kerajaan itu daripadamu dan memberikannya kepada siapa? Minggu lalu sempat kita bahas, saudara, nggak ada manusia yang sempurna. Sehebat Abraham pun, bapak orang percaya, bapak orang beriman, tidak ada orang yang sempurna, saudara. Nah, yang kemarin saya bilang, saudara, even hamba Tuhan pun bisa salah. Setiap orang bisa salah. Tapi begini ya, oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, seringkali ketika kita salah, Tuhan nggak langsung hukum, saudara. Ketika kita salah, Tuhan nggak langsung hakimi kita, enggak. Tuhan kasih peringatan. Contohnya imam musik belum maju-maju, saya belum langsung marah. Mereka lagi bahas 590 triliun dari belakang. Saya mau bilang, saudara, iya, mari kita hakimi dia. Saya mau bilang, saudara, iya kan, bicara tentang kalau saudara dan saya salah, Tuhan kadang-kadang langsung hukum. Dia kasih peringatan buat saudara dan saya. Sama seperti Salomo. Tuhan ketika lihat Salomo salah, ketika Salomo dosa itu kan hamartia ya. Hamartia itu melenceng dari sasama utama. Tuhan kasih peringatan supaya dia balik lagi. Sama seperti tukang parkir. Arahin, yuk, udah terlalu ke kiri, kanan lagi, balik lagi. Nah, di dalam posisi ini, kalau Tuhan masih kasih peringatan, dengerin. Amin. Jangan ngeyel. Ada banyak orang, yes, diperingatkan, kepala batu. Iya kan? Ibarat tukang parkir udah, stop, dia gas terus. Akhirnya nabrak. Mending kalau langsung nabrak. Kalau tiba-tiba suara tukang parkirnya hilang, stop. Dia ketawa. Ini cerita sedih, kenapa saudara tertawa ya? Saya pikir saudara orang baik. Kalau kita nggak dengerin tukang parkir aja, udah dikasih peringatan, kita bisa kena. Mobil kita bisa hancur. Apalagi dalam perjalanan hidup kita. Kalau Tuhan peringatin, dengerin. Dan Tuhan bisa pakai siapapun untuk peringatin kita. Tuhan bisa pakai hamba Tuhan, pengerja gereja, teman saudara, suami saudara, istri saudara, bahkan mertuamu yang galak itu bisa Tuhan pakai. Jangan kepahitan sama mertua. Nanti tidak dipakai Tuhan, karena nggak mungkin wanita begitu. Nenek sihir, bisa Tuhan pakai. Nah, dengerin, jangan ngeyel. Ada 3 jenis orang. Yang pertama tuh dikasih tahu, dia terima dan dia dengerin, dia lakukan. Yang kedua nih yang ngeyel, dikasih tahu nggak mau terima. Ada yang satu lagi yang sebelum nanti kita bahas balik lagi ke poin 2. Ini dia terima, tapi dia enggak. Bukannya nggak lakukan, nggak merasa. Ini baik. Jadi pendeta ngomong misalnya, jangan cerewet, hati-hati dengan perkataan. Dia dengar sih, oh ya betul, pendeta yang ngomong, pendeta Master hikmahnya luar biasa, ini bagus nih. Ini cocok buat mertua saya. Comornya itu dampur. Padahal dia
lebih cerewet daripada mertuanya. Nah, ini bahaya juga. Tapi saya akan fokus ke poin nomor 2, ke jenis yang nomor 2. Udah dikasih tahu, biar keras kepala. Dan yang paling ngeselin adalah dikasih tahu play victim. Banyak kan? Ya kan? Dikasih tahu nih, bukannya malah bertobat, play victim. Lu jangan hakimin dong. Pernah nggak ketemu yang kayak gitu? Itu ngeselin banget. Kita kasih tahu karena kita sayang, malah kita yang disalahin. Dengan kata-kata kita menghakimi dia. Saya mau bilang saudara, hati-hati, jangan sampai teguran Tuhan kita salah artikan sebagai penghakiman manusia. Saudara. Tuhan lagi pakai orang mengingatkan kita malah bilang, lo jangan hakimi gue, gereja jangan jadi tempat penghakiman dong. Hei, lu tuh lagi dibenerin, lagi dikasih tahu. Dan kalaupun lu dihakimi, bersyukur. Karena kalau Tuhan yang hakimi, selesai bos. Kalau manusia masih hakimi ya, masih enak. Tapi kalau udah Tuhan yang hakimi di neraka, kau makanya ayolah. Kalau Tuhan kasih peringatan, artinya Tuhan sayang dan masih ada kesempatan untuk bertobat. Cepat bertobat, cepat kembali supaya kita menuju pada rancangan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan abaikan peringatan. Dengarkan, di situ ada berkat Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah yang diberkati pada lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.